karyawan. Bekerjalah karena butuh, bukan bekerja karena betah. Poin utama kita malah kita menjaga loyalitas. Jadi bukan seberapa besar kita ngejar kuantiti, tapi seberapa besar kita menjaga loyalitas. Nah dari masukan konsumen tuh yang sangat membantu buat tumbuh kembangnya Yuk Kemas, Bang. Dunia, saya bilang kalau menurut saya juga usaha yang saya jalankan ini dunia seni sih, Bang. Pokoknya kalau menurut pandangan saya, sablon, entah itu sablon apa, itu dunia seni. Kalau saya lihat daerah Kalsel ini kita karakternya konsumtif, Bang. Kita pemakai aja, Bang, bukan pemain. Betul. Nah itulah, jadi kadang ya mencari orang-orang yang mau terjun ke situ agak susah. Kembali lagi di Gerobak Bisnis bersama saya Rindang Sukma, dan sekarang saya sudah berada di Yuk Kemas. Mari ikutin saya. Mana Bang Samnya? Bang Sam tuh melanjutkan. Nah, jadi kita hari ini menggerebek bisnisnya Yuk Kemas, ownernya Bang Faisal Raja. Beliau katanya ada di atas. Itu sisa berapa lagi marble tuh? Ini sudah workshopnya Yuk Kemas yang ada di Jalan Sanggiringan, daerah Intan Sari. Historinya selesai lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang sudah bersama Bang Reja. Halo Bang, sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat. Ya, Bang, mau tanya-tanya Bang. Oke, siap Bang. Oke Bang Reja. Oke, Bang. Ini baru pertama kali nih main ke Yuk Kemas. Oke. Dan luar biasa keren. Alhamdulillah. Kita disambut dengan ramah. Alhamdulillah. Nah, Bang, pengen tahu nih. Oke, Bang. Sejak kapan Yuk Kemas berdiri? Yuk Kemas berdiri ya Bang ya. Historinya awalnya malah berkat Mulia Sablon, Bang. Oh, berkat Mulia Sablon. Ya, awalnya berkat Mulia Sablon. 2019 kita mendirikan CP namanya Berkat Mulia Group dengan anak perusahaan Berkat Mulia Sablon tuh 2019 akhir. Oke. 2 tahun berjalan, akhirnya banyak konsumen kita. Dulu kita Berkat Mulia Sablon tuh spesifiknya di bidang gelas kan. Di bidang gelas memang ya. Bidang gelas, karena cup seller gitu cup ya. seller. Karena itu kuantiti permintaan market tuh lebih besar cup minum daripada makan. Oke. 1:3, Bang. Contoh aja kita nongkrong di kafe lebih banyak mesin minum daripada iya, betul, sampler kan, Bang. betul. Minum pasti. Minum pasti. Makan belum tentu. Makan belum tentu. Karena apalagi kebanyakan market. Iya. Kita anak muda sebelum nongkrong makan dulu. Oke. Itulah. Tapi sudah Berkat Mulia tuh memang sudah di sini juga atau? Pindah-pindah Bang, karena kita dulu kan ya dulu masih garasi rumah Bang. Oh. Rintis tuh garasi. Nah, jadi rumah. Berkat Mulia itu tahun berapa tuh Bang? 2019 akhir. Bang. 2019 akhir. Di bulan November. 5 tahun yang lalu berarti ya? Iya. Tapi sudah sebesar ini, luar biasa loh. Hampir satu Kalsel ini ya. Alhamdulillah. Ya. Nah, terus jadi ke Yuk Kemas gimana ceritanya Bang? Jadi seiring berjalannya waktu, setahun, 2 tahun berlalu, beberapa konsumen kita mulai masukkan, cuma packaging minum ya Bang katanya. Buat packaging makannya mana Bang? Terus plastik mana Bang? Oke. Terus juga tas goodie bag mana Bang? Akhirnya dari masukan-masukan itu kita tampung hampir kurang lebih 2 tahun. Akhirnya pelan-pelan kita diskusi sama tim. Kayaknya perlu deh kita buka peluang ini karena mengingat pada saat itu kita habis COVID kan Bang ya. Pertumbuhan ekonomi lagi mulai naik-naiknya dan orang luar biasa. Banyak yang ini Bang PHK kan ini kan orang pengen usaha. Survive kan usaha. Iya betul. Ya akhirnya banyak UMKM tuh. Saya lihat potensi juga bagus. Terus juga disupport dari beberapa teman-teman influencer. Akhirnya kita coba bukalah Yuk Kemas tepat di 2022. Oh, oke. 2 tahun setelahnya 2 tahun ya. Setelahnya. Jadi Yuk Kemas ini spesifiknya lebih kemana atau sama aja? Yuk Kemas ini malah spesifiknya di bidang packaging makan. Packaging makan ya. Jadi kalau drink packaging itu ada di Berkat Mulia Sablon. Terus food packagingnya ada di Yuk Kemas. Oh, gitu. Sekaligus kita di Yuk Kemas ini juga tidak cuma produksi box makan, kita sekaligus juga distributor buat beberapa produk gelas juga. Oke. Akhirnya
outcome-nya kita malah nge-support para pemain-pemain lokal rumahan yang betul, baru mau merintis di bidang sablon packaging gelas. Kita support. Karena kalau mereka kan biasanya baru mulai kan Bang. Mereka keterbatasan stok barang. Terus itu juga harga. Kalau mereka ngambil langsung di Jawa minimal kan biasa kuantiti banyak Bang. Dan ongkir. Itulah kadang namanya kita usaha letaknya di Kalimantan, teritorial logistik nih ada di Pulau Jawa putarannya kebanyakan ya kan. Jadi kita Kalimantan ini PR banget Bang. Usaha apapun ya kan, udah properti dan sebagainya pasti logistik tuh nomor 1 lah Bang, kalau menurut saya. Jadi berdirinya Yukemas ini karena permintaan pasar sendiri Bang pasar sendiri dan yang tadinya hanya konsumen langsung pada akhirnya mengarah langsung ke para pebisnis yang di bidang sablon juga tapi Bang Reja yang menyuplai ininya ya. Wih keren sekali itu. Nah tapi saya penasaran tadi yang di kok bisa gimana caranya yang tadinya hanya konsumen aja, sekarang malah mau bermitra dengan kalau orang-orang kebanyakan mungkin itu adalah kompetitor ya Bang ya? Iya benar sekali. Dan menurut saya, saya memang tahunya dulu Berkat Mulia, terus Yukemas, dan saya memang adalah salah satu pelanggan Yukemas juga, belum pernah ketemu tadinya, dan akhirnya berteman. Nah, maksud saya, ini kan sekalsel ya Bang, bahkan sekalsel tank ya? Kalsel tank. Nah, itu gimana ceritanya Bang? Bisa diceritain? Jadi awalnya itu kita kan mikirnya kita sebagai vendor ya Bang ya, buat di Kalsel, buat produk packaging. Terus ini belajar dari pengalaman sih Bang. Sebenarnya. Dulu kita baru ngerintis 2019 itu buat nyari barang tuh susah kemana. Akhirnya kita ada beberapa ngambil lah di Banjarmasin. Dia lumayan ini juga, maksudnya lumayan vendor lama. Ya kurang lebih ya pokoknya lama lah. Akhirnya kita ngambil ke mereka, dikasih barang. Beberapa bulan kita sering PO dikasih. Akhirnya mungkin mereka tahu kita juga pengen terjun ke dunia yang sama, akhirnya mereka nge-cut Bang, mereka nggak ngasih barang. Itu pengalaman keresahan. Ya betul. Loh, kan tidak langsung kita support mereka dong. Iya kan Bang, kita support mereka. Sebenarnya kita juga beli gitu loh, nggak ngutang nggak apa. Iya betul. Tapi kok tiba-tiba dibatasin gitu, bahkan sampai benar-benar kita nggak dapat barang lagi. Akhirnya kita orang baru mulai, ibaratnya ya bayi baru lahir Bang, belum minim pengalaman, bingung luntang-lantung gimana akhirnya. Ya udah akhirnya saya mau beropini, karakter mereka seperti ini ya, dunia persaingan seperti ini ya. Akhirnya kita lah legowo. Kita nggak ngambil ke mereka, kita survive sendiri, kita cari. Akhirnya ya saya datang ke beberapa, ke Jawa lah hijrah. Kita cari relasi, networking ke beberapa perusahaan. Terus kita jalin bermitra, silaturahmi, komitmen. Berapa kalau langsung dari pabrik. Kayaknya kita nggak ngambil dari hitungan supplier lagi lah. Kita langsung ke pabrik. Tantangannya pasti budget ya Bang ya. Nah itu aku bilang. Itu budget. Awalnya ini kan baru ya, Bang. Anak baru lahir. Langsung main ke pabrik, budget dong. Waduh. Berat. Nah itu terus gimana tuh Bang caranya? Akhirnya ya kita coba jelasin lah ke mereka, bisa nggak bantu gitu kan. Ya minimalnya berapa mereka kirim barang ke kita. Kita pun ada iklan nih Bang, ada iklan. Oh iya, boleh. Ini ada labelnya nggak apa Bang? Nggak apa-apa. Kalau di kan Yanti, Risma siapa? Risma. Kalau ini siapa nih namanya nih? Laila. Sambil minum Bang, boleh Bang. Bismillah. Bro. Nah, biar rileks Bang ya. Ya, nggak apa-apa. Sambil ngepep boleh nggak Bang? Boleh. Ya? Aman. Sorry ya teman-teman. Aman. Akhirnya sampai mana tadi Bang? Oh ya, memberanikan diri ya. Beranikan diri. Ya kita diskusi lah, diskusi. Mereka coba bantu. Mereka kasih barang mereka.
Mereka mungkin ngelihat dulu track record kita kan, komitmen nggak, jujur nggak, terus tuh bener-bener memperjuangkan nggak dengan produk mereka. Betul. Akhirnya mereka coba kirim barang, dan kita juga jaga banget kepercayaan dari perusahaan. Jadi orang-orang di pemain besar di Pulau Jawa sana mereka benar-benar ini ya sama kita ya. Ketika kita butuh mereka support mereka. Support ya. Terus akhirnya mereka kirim barang sekali, 2 kali, 3 kali, kita on time bayar. Dan kita pun juga PR kita harus bisa promosiin produk mereka ke layaknya market Kalsel lah, beberapa coffee shop. Setahun 2 tahun berjalan, akhirnya kita udah dapat trust nih dari mereka. Akhirnya barulah kita bermitra, mereka kirim barang lebih ke kita. Jadi kuncinya sih Bang, kalau kita berbisnis vendor, kita harus punya stokis gudang Bang. Karena kalau menurut pengalaman saya, market Banjarmasin, apalagi UMKM, coffee shop, resto, hotel, mereka itu yang terpenting cepat aja Bang, produksinya harus cepat. Cepat. Betul. Cepat itu kan tergantung barang kita ada apa enggak kan. Kalau kita nggak punya barang nggak bisa produksi. Nggak bisa. Betul. Akhirnya ya udah kita memberanikan dengan kuantiti besar. Tapi di samping itu kita harus berani komitmen juga dengan mereka. Dan PR kita juga kita harus kasih produk knowledge juga beberapa coffee shop, resto, hotel, bahwa ini produk buat bahan PET misalkan, bahannya tebal, terus juga eco green juga. Kita kasih tester Bang, terus juga sampel kasih. Akhirnya mereka mulai melek nih tentang produk salah satu brand ini. Bisa meningkatkan penjualan mereka juga kan. Betul. Nah akhirnya berjalannya waktu, akhirnya udah beberapa perusahaan kita dapat trust. Akhirnya dulu berkat Mulia Sablon tuh hampir kurang lebih kita pegang itu buat brand cup itu ada 6 apa 7 perusahaan. Nah seiring berjalannya waktu ya satu persatu kita filter sih Bang, mana maksudnya market yang mulai kurang, karena kita tidak mau mengecewakan juga sama perusahaan Bang. Kita ngambil 7 merek, akhirnya kita nggak bisa menjual misalnya dengan ketujuh-tujuhnya nggak optimal, cuma 3-4 gitu ya. Ya kita putusin, kita hilangin 2, akhirnya kita sekarang ngambil beberapa 5 merek yang benar-benar itu menjadi target pangsa pasar Kalsel. Jadi ini benar-benar memangkas jalur distribusi ya Bang? Memangkas jalur distribusi. Nah, maksud saya kan ini cakupannya sekalsel ya, para UMKM tuh pasti akan membutuhkan sekali yang namanya kemasan. Nah, berarti value yang Bang Reza tawarkan dari Yuk Kemas ataupun Berkat Mulia, salah satunya kecepatan tadi. Terus Bang, apa lagi Bang selain dari sekaligus selain kecepatan, kita juga variasi terlengkap Bang. Kita bisa dibilang satu-satunya vendor yang variasi jenis kemasan minum terlengkap di Kalsel. Jadi yang penting kita melek tentang perkembangan packaging khususnya daerah Jawa. Karena ya tidak dipungkiri Kalimantan kita ketinggalan tren Bang. Apa yang di sana udah packaging udah tren udah naik, Kalsel belum tentu udah ada. Akhirnya itu jadi poin utama kita. Artinya kita harus jadi trendsetter nih di Kalsel. Kalau bisa kita satu-satunya vendor yang variasi terlengkap. Mungkin para pebisnis atau konsumen kita sudah menggunakan itu, tapi mereka order ke lain. Gitu. Nah kita memang harus menyediakan itu menyediakan di sini di Kalsel, karena ya itu sebenarnya kalau buat market mereka juga pengen Bang, karena kita beberapa dapat masukan dari konsumen. Bang ada nggak misalnya cup yang kayak di Fore misalnya kan, atau dari yang injection, bahan injection. Dari situ kita simpulkan sebenarnya banyak peminatnya, tapi kok market di sini nggak ngambil gitu loh. Apakah mereka PR-nya nanti susah buat ngejualnya atau gimana? Tapi yang penting kita mulai dulu Bang. Kita mulai dulu. Kita ambil beberapa yang tren di Jakarta, di Jawa, kita aplikasikan di Kalimantan. Ya mungkin PR 3 bulan pertama tuh berat ya Bang, karena kita harus otomatis kita harus product knowledge dulu. Riset. Kita juga harus mampir ke beberapa coffee shop. Kita harus memang menggunakan itu ya maksudnya. Nggak bisa dipungkiri kita harus jemput bola sih Bang. Jemput bola. Kita istilahnya tuh prospek lah Bang. Prospek beberapa coffee. Jadi sampai dulu tuh kita
saya prospek bang ya, sampai sehari itu 5 kedai coffee shop sampai 10. Wow. Agar mencukupi kuota yang diberikan dari pabrik besar tadi. Karena kalau kita cuma ngandain online, betul. Biasanya kan si owner jarang melek di dia. IG nggak kecek semua kan. Betul. Kiranya mau nggak mau kita harus jemput bola, kita harus datang sewon lah. Beberapa sekali silaturahmi ya kan. Silaturahmi. Benar. Akhirnya pelan-pelan selain kita prospek, kita bawa sampel. Ya anggaplah kita dagang bang. Dan itu dikerjakan bang. Kerja sendiri untuk yang datang-datang. Ada tim juga. Jadi kita berdua, bertiga biasanya. Karena jadi kita tugasnya tuh satu ada yang ngajak ngomong, kedua ada yang nyiapin sampel, ketiga ada yang nyiapin berkas misalnya mereka mau presentasi atau apa. Tim saya satunya nyiapin kayak ya PPT atau misalnya ada konsumen nanya ini produknya bahan dasarnya dari mana, deskripsinya tuh ada yang udah nyiapin. Jadi enaknya itu bagi tim bang, satu kita ngajak owner konsumen, satu bawa sampel, satu bawa nyiapin inilah berkas-berkas. Berarti yang saya tangkap selain dari kecepatan dalam ini ya pemesanan tadi, terus juga lengkap ya kan. Lengkap. Terus ya kita bisa mendapatkan keluarga gitu ya, bang ya. Keluarga bang. Ya karena jujur aja kalau saya sama Bang Reja sekarang komunikasi kita benar-benar terjalin baik. Kita sering ngopi-ngopi di luar ya kan bang. Di luar. Nah, terus apa lagi ada lagi bang? Value yang ditawarkan dari Kemas nih. Jadi kita punya ciri khas bang. Kebanyakan dari beberapa vendor itu mereka selalu ngejar quantity. Nah, kalau kita enggak bang, kita tidak bisa dipungkiri ngejar quantity. Betul, semua lah. Poin utama kita malah kita menjaga loyalitas. Jadi bukan seberapa besar kita ngejar quantity, tapi seberapa besar kita menjaga loyalitas. Karena percuma bang, misalnya hari ini masuk PO 500, bulan depan 200, menurun naik turun. Mending kita yang emang dapat 300 tapi sustainable yang 300. Itu yang kita harapkan dari segi bisnis kan gitu bang. Akhirnya di situ kita lebih gimana sih biar tersistem gitu, artinya kita bisa menjaga PO yang masuk. Akhirnya kita setiap bulan itu bersama tim admin juga kita follow up konsumen. Jadi kita bikin forum grup isinya ribuan misalnya daftar database konsumen kita. Sudah ada schedule sudah ada schedule dan itu setiap bulan wajib kita follow up. Karena gunanya apa bang? Karena kadang biasa beberapa pengusaha mereka tidak semua tahu informasi stokis barang. Contoh lah abang misalnya, abang pengusaha, abang nggak mungkin semuanya tahu ke dapur kan? Ya, secara detail Secara detail, misalnya sirup habis bang, gula habis bang, abang nggak selalu tahu kan? Yang lapor anak buah. Nah, jadi kadang gunanya kita nge-follow up owner langsung, kita ingetin nih member, bang, bulan ini misalnya stok abang udah menipis belum buat misalnya gelas 12 ospet. Akhirnya mereka inget kan, oh iya bang, bentar ya bang, makasih udah diingetin, nanti saya cek di gudang dulu. Itu salah satu membangun loyalitas juga ya kan? Iya benar. Akhirnya kita selain loyalitas, kita terbentuk kayak sistem emosional bang, antara owner dan konsumen lah. Itu yang terpenting sih bang. Makanya sampai hari ini orderan semakin meningkat. Alhamdulillah bang, alhamdulillah. Terus bang, untuk PC sendiri, yuk Kemas mau kemana nih? Oh iya, tadi kan tuh berkat mulia ya bang. Berbicara berkat mulia. Oh itu berkat mulia. Akhirnya kan kita flashback lagi nih. Karena banyak permintaan masuk nih buat packaging gelas kan. Akhirnya banyak beberapa konsumen juga buat packaging makan gimana. Karena di 2022 kita coba aplikasikan buat packaging makan. Dulu kita konsepnya packaging makan itu kita satu-satunya vendor yang bermain food grade. Artinya bahan-bahan dasarnya tuh yang craft yang daur ulang kertas. Yang daur ulang tuh. Nah, coba dulu kita main di sana dulu bang, sekitar 5 bulanan kita main bahan craft. Akhirnya banyak yang masuk lagi, box pizza ada enggak, terus kayak shopping bag, tas, plastik. Nah pelan-pelan kita aplikasikan dan di situ mulai terbentuklah market bang, ada mulai variasi warna ini ada nggak, warna ini. Nah dari masukan konsumen tuh yang sangat membantu buat tumbuh kembangnya Yuk Kemas bang. Sampai saat sekarang akhirnya
pelan-pelan kita tampung. Kita orangnya welcome, artinya selagi itu menurut saya masukan dan kritik tuh saran yang membangun ya saya terima. Akhirnya udah beberapa kita lihat juga, tapi kita filter kan mana nih yang bener-bener marketnya bener-bener lagi rame, apalagi kayak kemarin musim croissant, kromboloni itu banyak yang paper bag. Itu pakai itu rame. Akhirnya kita masukkan di gudang kita. Terus juga lagi rame pizza, kemarin kita masukkan. Sampai sekarang, dulu kita kurang lebih 30 jenis kemasan. Sekarang di 2024 udah ada 48 jenis. 48 ya. Itu untuk makanan aja ya. Makanan. Pelan-pelan tuh satu nambah itu dari masukan konsumen semua. Iya. Tapi maksudnya untuk Yukemas akan menambah produk sendiri itu apakah ada kontrak dulu untuk pengambilan kontinu atau gimana? Kalau sejauh kontrak belum sih Bang. Sebenarnya nggak perlu juga ya. Kita cuma ngelihat track record konsumen ngambil. Berapa kali sih dalam mereka sebulan PO. Misal satu konsumen ini mereka sebulan 4 kali. Artinya kan ada kemungkinan mereka bakal lebih up lagi, bisa sebulan 6 kali mesen kan. Samping itu konsumen-konsumen lain kan juga bisa ngambil. Akhirnya udah kita aplikasikan. Makanya itu kadang masukan-masukan konsumen itu kita filter dulu Bang. Mana benar-benar yang bisa masuk di market nih yang lagi rame. Karena kita tidak tidak menampung semua karena kadang kan ada juga yang konsumen yang aneh-aneh. Iya betul. Permintaannya. Itu kalau pebisnis sudah paham lah ya yang aneh-aneh gitu. Benar. Berarti Yukemas ini adalah reprofilingnya daripada usaha Berkat Mulia Sablon tadi ya Bang ya. Akhirnya berjalan seiringnya waktu kan. Kita juga sekaligus memutuskan untuk sebagai distributor. Jadi ya itu belajar dari keresahan saya kemarin. Saya lihat sekarang dunia vendor packaging minum udah mulai banyak Bang. Apalagi yang baru rumahan, teman-teman yang baru memulai. Itu bagus. Nah, prinsip saya Bang, kalau banyak kompetitor nggak mengecilkan hati kita untuk banyak saingan apa, karena ya pasti rezeki kan itu udah ada yang ngatur. Betul. Malah kalau kita bisa support, kita bisa menyediakan lahan buat mereka, kita sama-sama membangunkan ekonomi Banjarbaru lah Bang. Betul. Soal rezeki ya rezeki nggak kemana, betul. Rezeki nggak kemana. Ngapain kita peribahasa repot-repot buat mangkas stok orang biar orang nggak dapat barang. Iya betul. Mending kita jadi penyedia, kita sekaligus dapat keluarga, bisa berkolaborasi juga. Betul. Gitu. Saya rasa juga untuk konsumennya sendiri nggak ada juga yang ukuran pasti di sini berapa atau dibagi-bagi kue, bagi kue. Menurut saya ya semakin kesini dia semakin meluas pasar itu. Meluas pasar. Jadi ya nggak masalah juga kan, kita saling support lah ya. Saling support, bahkan yang di Kota Baru itu Bang, kan maksudnya daerah Hulu Hilir itu kan mereka keterbatasan pertama informasi, kedua ya pasti ongkir. Bayangin kalau mereka ongkir ke Jawa, terus Jawa ke Banjarmasin, Banjarmasin ke sana, itu berapa kali ongkir mereka. Akhirnya biaya. kalau kita bisa ngebantu kan, gudang ada di Banjarbaru, mangkas waktu biaya juga Bang. Waktu yang bisa. Iya benar. Kalau dari sini kan udah enak aja. Dan kita juga ngejalin beberapa mitra logistik lokal sih Bang. Jadi kita emang semua kalau bisa ada peluang teman-teman yang berbisnis di bidang lokal kita bantu ya. Itu kayak logistik. Salah satunya teman kita di TDA Bang yang Nirmala Ekspedisi. Oh iya, Bang Iwan kah? Wawan kah? Betul. Kita berkolaborasi. Jadi misalnya daerah hulu sungai beliau yang handle, misalnya daerah dari tanah laut ke tanah bumbu ada lagi vendor logistiknya. Nah untuk Yukemas atau Berkat Mulia nih Bang, paling jauh konsumennya kemana Bang? Kalau kita sampai Kaltara sih Bang. Kaltara juga dikirim ya? Sampai Kaltara. Jadi Kalsel, Kalteng, Kaltara juga ada. Itulah. Ada rencana mau buka di sana mungkin atau di daerah mana gitu? Insya Allah sih rencana ada Bang, tapi kita memperbaiki sistem yang ada dulu. Terus juga banyak beberapa penawaran beberapa teman-teman di daerah Palangka, Kalbar, Bang bukalah Bang katanya.
vendor di sini atau pakai nama misalnya Berkat Punia atau nama yang baru. Tapi saya harus PR tuh harus memperbaiki sistem dulu sih Bang. Terus juga kita selain itu harus memikirkan logistik juga. Kalau kita buka di Palangka, otomatis kita kan harus mikirin gudangnya buat di Palangka. Terus ya cari vendor logistik yang bisa harganya masuk lah buat kirim ke Palangka. Karena kan tidak bisa dipungkiri kalau di Kalimantan, ya setahu saya mungkin ya, pusat logistik kapal tuh pasti di Trisakti Bang ya. Betul. Banjarmasin. Kalteng juga Kalteng. Jadi orang-orang pun kadang kalau mebel apa pasti darat dulu ke Banjarmasin, baru jalur darat kemana? Baru ke Kalteng. Betul. Nah, terus kita kalau untuk ke visi misi sendiri Bang, Yuk Kemas atau Berkat Punia itu apa sih Bang? Visi misinya tuh simple Bang. Kita bisa menjadi vendor yang bermanfaat pertama ya buat UMKM, terus juga vendor yang terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Terus juga vendor yang bisa memenuhi kuota pasar di Kalsel lah Bang. Itu sih Bang. Karena dunia, saya bilang kalau menurut saya juga usaha yang saya jalankan ini dunia seni sih Bang. Pokoknya kalau menurut pandangan saya sablon, entah itu sablon apa, itu dunia seni. Dunia seni. Jadi pandangan baru, mungkin saya yang baru dengar atau gimana nggak tahu ya. Iya. Seni Bang ya. Seni Bang, karena jadi nggak tentang bisnis aja ya. Bang, itu seni, kenyamanan, feel. Jadi contoh aja kita nge-hiring orang, kita training lah sebulan. Anggap 4 orang kita tarik, kita kasih target sebulan bisa. Itu ada yang 7 hari udah langsung bisa. Ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Artinya kapasitas orang tiap berbeda-beda. Iya betul. Nah, di mana mereka mendapatkan soulnya, jiwanya, itulah cepet tanggap. Betul. Cepet bisa. Beda halnya kayak misal kita, kayak misalnya jual retail. Kita kan bisa aja toko, kita labelin harga, tinggal jual. Kalau ini kan namanya kita seni, kita harus hiring orang, latih dulu, ngebimbing. Dia cocok nggak di bidangnya? Kalau cocok kita tanya, detail nggak? Karena kalau nggak detail ya kita ini Bang akan dapat komplain ke customer. Betul. Nah, untuk dalam mengelola karyawan sendiri kan ini udah banyak ya karyawannya, banyak ada 18-20 orang ya. Nah, itu gimana Bang? Kan pasti masalah tuh ada-ada aja. Ada sih Bang. Ya namanya segala masalah tuh pasti ada struggle paling SDM sih Bang. Iya, nah. Kadang ya kita dunia kaos ini keterbatasan SDM Bang. Karena ya nggak bisa dipungkiri buat ranah seni, buat sablon agak sedikit lah ya. Potensinya buat di Kalsel. Karena mungkin kalau saya lihat daerah Kalsel ini kita karakternya konsumtif Bang. Kita pemakai aja Bang, bukan pemain. Betul. Nah itulah jadi kadang ya mencari orang-orang yang mau terjun ke situ agak susah. Jadi kita harus minta ke Jawa dulu atau gimana atau gitu kita ya. training bener-bener di sini. Itu tantangannya. Terus juga kadang ya makanya kalau di manajemen kita kontrak Bang untuk mengantisipasi keluar masuknya orang. Karena kan orang itu kadang kalau dia nggak ngerasa cocok 2 bulan out, 3 bulan out. Akhirnya kita sebelum hiring orang kita pastikan dulu. Makanya saya kadang kalau interview saya selalu bilang ke calon karyawan, bekerjalah karena butuh, bukan bekerja karena betah. Nah, kalau dia betah, orang bisnis apapun Bang pasti ada rasa jenuhnya Bang. Bisa jadi kerja seminggu udah jenuh. Iya kan Bang? Betul. Nah, tapi kalau dia karena butuh, dia akan terus semangat memperbaiki targetnya juga. Benar. Iya. Jadi bekerjalah karena butuh, bukan karena betah gitu ya. Oke, keren. Ini kuota terbaik untuk hari ini. Nah, untuk terus Yuk Kemas sendiri Bang, harapannya mau kemana nih? Harapannya ya pasti tetap seperti yang saya bilang, saya pengen jadi vendor yang terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, khususnya UMKM kita. Karena kan emang target market Yuk Kemas itu kembali lagi UMKM Bang. UMKM di mana yang lebih banyaknya kayak gerobakan atau catering, terus
coffee shop. Betul. Nah, itu sih yang jadi sembari kita lihat permintaan market mana. Kita juga terus berevolusi kok Bang. Jadi kayak kita tidak menutup mata, misal kita ngambil produk misalnya udah ada 48 jenis, sampai 1-2 tahun itu aja enggak. Tapi kita melek juga kalau ada yang berpotensi bagus dan bawa ke sini akan masuk dengan kita Kalimantan, saya bawa dan dipromosikan gitu kan, meskipun belum ada permintaan gitu. Apalagi kalau sudah ada permintaan ya benar sekali, pasti akan diadakan gitu ya. Betul. Nah, sama sih harapan saya juga Yuk Kemas dan Berkat Mulia terus memperbaiki kualitas dan lain-lain. Karena jujur saya pribadi sebagai pelaku UMKM, pelaku bisnis juga, dan mungkin mewakili teman-teman yang lain, sangat terbantukan. Kita bisa memperbaiki kualitas barang yang kita jual gitu kan, jadi lebih untuk harga juga kita masih ini kan masuk banget. Yang tadinya kita cuma pakai kresek, terus yang nggak pakai packaging, yang nggak pakai brand. Nah, sekarang sudah bisa terus dengan jenis yang macam-macam. Jadi harapan kita memang mudah-mudahan Berkat Mulia dan Yuk Kemas akan semakin bagus dan semakin meluas bahkan sampai tingkat nasional. Pastinya yang penting tuh Bang, ketika kita kemas branding itu dengan bagus, pasti kita bisa meningkatkan value margin jual kita. Nah, itu yang saya maksud. Bang. Anggapnya kita lihat sekarang Bang, Starling. Mereka maksudnya yang gelasnya yang maksudnya tipis lah. Betul. Dengan harga jual segini. Bandingin aja dengan di resto atau kafe. Kalau menurut saya, pandangan saya, kopi susu tuh ya kopi manis kan, terus kental. Tapi kok bisa sih maksudnya resto ini menjual lebih mahal? Ada yang harga sekian, ada yang sekian. Padahal peribahasa bahan dasarnya juga sama. Rasanya mungkin tipis-tipis lah ya kan. Selain mereka menjual mungkin industrial kopinya, tempat ya kan, mesin, mereka juga packaging mereka benahi. Betul, salah satunya di situ. Packaging dan branding, menaikkan brandingnya itu tadi. Itu. Ya, itu keren sekali. Terima kasih Bang Reja sudah mau wawancara di Gerebek Bisnis. Terima kasih juga untuk para penonton. Nanti ikutin terus YouTube kita di Wahinian. Jangan lupa subscribe dan like dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.